Kuasa hukum Rizik Syihab Kapitra Ampera mengatakan Rizik Syihab akan melakukan perlawanan hukum atas penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan chat mesum dengan Firza Husein. Dan berikut adalah keterangan Kapitra Ampera dalam keterangan persnya malam tadi. Tadi Habib Rizik memberi informasi ke saya, ya, dia marah besar, ya, marah sekali dan akan melakukan perlawanan hukum dan politik. Perlawanan hukum itu adalah bahwa kita pasti akan memperadilan. Kenapa? Karena telah terjadi tirani penegakan hukum. Indikasinya adalah bahwa Habib Rizik harus menjadi target untuk dijadikan tersangka dan lalu ditahan. Kedua, undang-undang yang dipakai itu sangat sumir dan tidak mengandung unsur pidana satu apapun. Karena pasal 4 yang dikatakan dipakai untuk delik perbuatannya, dalam penjelasannya itu tidak dapat dipidana. Yang ketiga adalah bahwa konten yang jadi permasalahan itu masih debatable dan orang yang menyebarkannya sampai hari ini tidak pernah diselidiki, tidak pernah diusut dan tidak pernah ditangkap. Sehingga penegakan hukumnya jelas penegakan hukum yang sangat subjektif dan merampas hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia. Untuk itu harus diuji penyidikan ini kepada pra-peradilan dan juga kita akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena pasal-pasal ini sering sekali untuk membungkam aktivis-aktivis dalam melakukan koreksi, dalam menyampaikan aspirasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ini kita menuju negara totalitarisme dan ini sangat buruk bagi perkembangan demokrasi kita. Habib Rizik komunikasi langsung dengan saya dan memerintahkan kita untuk segera melakukan perlawanan hukum yang masif, yang sistematis dan terstruktur. Dan kita tadi sudah melakukan rapat gabungan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum dengan secepatnya karena ini baru informasi. Begitu surat penetapan tersangka sudah ada sama kita akan ajukan langsung pra-peradilan dan kita juga akan ajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Ya, pasal-pasal, bukan pasal pornografi, pasal penyebarkan konten ini sangat melanggar azas due process dan azas legalitas. Dan ini juga penetapan sebagai tersangka tidak transparan dan melanggar Perkap Kapolri nomor 14 tahun 2012. Dan ini tirani penegakan hukum. Segera ya, setelah Ramadan ini selesai ya, tetapi kita semua sudah menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan hukum. Tidak, karena akan didelegasikan oleh penasihat hukum. Karena penasihat hukum yang maju di pengadilan, bukan in personnya. Rek notice itu extraordinary crime, ya. Tidak semua tindak pidana harus diajukan rek notice. Kedua, tersangkanya melarikan diri. Ini kan tersangkanya tidak melarikan diri. Ini sudah melanggar Undang-Undang Pelindungan Saksi. Saksi dinaikkan status menjadi tersangka. Inilah yang membuat rancunya penegakan hukum. Sehingga orang-orang yang jadi saksi nanti akan takut menjadi saksi karena bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sementara kita mempunyai lembaga pelindungan saksi. Bagaimana mungkin saksi bisa dilindungi kalau keterangan dia, keberadaan dia bisa dinaikkan status menjadi tersangka. Dan ini akan kita uji semua melalui proses peradilan. Jemput paksa itu tidak dikenal dalam undang-undang. Ya, panggilan ketiga perintah membawa. Perintah membawa artinya hari ini diminta dipanggil, hari ini diperiksa. Tidak ada istilah penjemput paksa. Karena penjemput paksa itu merampas kemerdekaan orang dan itu melanggar hukum. Dan ini hukum ditegakkan dengan melanggar hukum. Dan sangat jangan melanggar azas due process of law dan azas legalitas. Termasuk melanggar Perkap Kapolri nomor 14, nomor 12. Itu yang saya sebutkan ada indikasi ini tirani penegakan hukum. Dan ini melanggar karena KUHP jelas memerintahkan ada alat bukti yang akurat dan valid minimal untuk dijadikan orang tersangka. Ini buktinya tidak valid dan hanya berupa chat yang masih debatable, sementara chat itu sendiri kalau sebenarnya ada itu untuk dibuat untuk kebutuhan sendiri dan kepentingan pribadi, itu tidak melanggar hukum menurut pasal 4 Undang-Undang nomor 44 tahun 2010 di penjelasannya. Jadi pasal yang dikenakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, tapi ini pasal order
Ya pokoknya Habib Rizik harus tersangka. Ini law by order, law by target, dan ini merampas hak-hak dasar manusia, masyarakat sebagai manusia. Ada yang order, ada tangan-tangan terselubung yang bermain, yang menggerakkan kepolisian. Ada dugaan, ada eksekutif order di sini, ya. Kita akan umumkan nanti apabila investigasi kita ini mengandung kebenaran absolut, tetapi ada dugaan, ada tangan-tangan terselubung yang menggerakkan ini. Kenapa? Kita lihat bahwa ini peristiwanya ada tempo 6 bulan baru naik lagi. Dari Januari sampai Mei, akhir Mei ini. Dan polisi sampai hari ini tidak bisa menjelaskan kapan tempusnya, kapan waktu konten itu dibuat dan lukusnya di mana, tempatnya dibuat di mana. Sampai hari ini peristiwa pidana harus ditentukan oleh tempat dan waktu peristiwanya terjadi. Sampai hari ini penyidik tidak dapat membuktikan kapan dan waktunya peristiwa pidana ini terjadi. Ini yang kita sebut tirani penegakan hukum, indikasinya itu. Nah, penyebarannya ini harus ditangkap dong. Karena Undang-Undang Pasal 8 itu mengatakan orang yang menyebarkan. Ini sampai hari ini tidak pernah diproses, dan yang melaporkan pun juga tidak jelas siapa orangnya dan apa kepentingnya. Public karya, interesting public, kepentingan publik apa yang terlanggar dalam komunikasi ini, dalam konten ini. Ini seharusnya chattingnya, yang menyebarkan chattingnya harus ditangkap. Ini berbeda dengan kasus artis A. Artis A itu jelas, ya, kawan mainnya pun tidak jadi tersangka. Dan itu jelas perbuatan yang betul-betul sangat vulgar. Dan ini masih debat-tebal karena apa? Karena tidak pernah diakui oleh wanita F bahwa itu badan dia. Dan kita sudah punya bukti waktu pemeriksaan fisik wanita F di Polda itu sangat berbeda dengan foto yang diviralkan. Kita sudah lakukan body checking, waktu itu polisi melakukan body checking dan tim dari Firza memfotonya dan kita bisa bandingkan, ya, bandingkan bagian perutnya yang diviralkan maupun yang asli. Dan ini berjelas-jelas suatu penganiayaan hukum, anarki hukum terhadap Habib Rizik Syihab. Sekarang sudah terdaftar 726 pengacara untuk membela, tergabung dalam pengacara ulama dan aktivis. Kita lagi fokus pada kasus yang konten chat ini, ya. Pengacara internasional sudah siap, ada di London yang telah menunggu kita, yang pernah menjadi pengacara tentang Burma di ICC. Berapa orang dari mana? Ada 4 orang. Insya Allah itu kita tindak lanjuti habis lebaran semua. Kita sudah membuat report, ya, kronologis report kepada International Criminal Court, ya, dan HAM PBB. Atas apa? Dugaan atas tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia Indonesia. Itu deliknya. Saya 2 menit yang lalu masih komunikasi. Masih komunikasi terus. Kata Habib Rizik via telepon. Chat. Kata Habib Rizik setelah ada. Pokoknya perang hukum dimulai. Perang hukum dimulai. Sekarang lagi mengumpulkan videonya, lalu lagi memverifikasi. Hari ini sedang kita verifikasi, karena ada eskalasi yang begitu tinggi seperti ini. Besok kita akan rame-rame. 1.000 orang akan melaporkan. 1.000 orang mulai besok. Seluruh Indonesia, ya? Di Jakarta saja, di seluruh Indonesia sudah mulai. Di Padang, di Aceh, di mana-mana sudah mulai. Ya, lokator harus kita cari dong. Penyebarnya ini kan perbuatan melawan hukum. Kenapa polisi tidak kejar? Harusnya polisi kejar ini orang. Kenapa yang lain dikejar? Yang ini tidak dikejar. Ada diskriminatif di sini, ya. Diskriminatif penegakan hukum ini contoh jelek dari demokrasi kita. Revolusi putih ini kita mulai perang dengan hukum. Kita pakai instrumen hukum, jadi perang secara konstitusional. Kita uji undang-undangnya, kita uji penempatan tersangkanya, kita gugat ke pengadilan, kita gugat medali internasional. Ini revolusi putih. Oh, kita nggak, dalam Islam pemerintah yang sah yang telah dipilih, ya, pemerintah yang telah dipilih oleh masyarakat haram untuk digulingkan. Islam melarang pemerintah yang sudah dipilih secara sah, maka dia haram untuk dijatuhkan. Ya, ini kita harus pakai Islamnya kafah nih, total, ya, jangan setengah-setengah. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah bisa digulingkan, menurut teologi Islam itu haram. Kalau mau gulingkan sabar 2 tahun lagi, lalu nggak usah dipilih, itu cara yang elegan, yang konstitusional.